Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mengerjakan revisi dari tugas 1 algoritma. Pertama-tama kita akan membuat flowchart dari soal berikut mengenai golongan karyawan. Ada 3 di sini, A, B, dan C dengan gaji pokoknya masing-masing 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Dan kemudian di sini juga ada ketentuan untuk jam lembur dari 1 jam sampai 5 jam lebih. Oke, langsung saja kita buat flowchartnya. Kita awali dengan bentuk elips. Untuk memulainya, di sini kita ketikkan mulai. Selanjutnya kita membuat variabel, karena di situ ketentuannya ada golongan, ada gaji pokok, ada jam lembur, persen lembur, dan di sana ada jumlah penghasilan dan lain macamnya. Maka kita akan buat sebuah deklarasi dulu. Kemudian kita tentukan variabelnya, itu ada golongan. Kemudian di golongan ini ada gaji pokok, jam lembur, persen lembur, kemudian ada gaji lembur, dan yang terakhir itu total penghasilan. Ini untuk variabel pertamanya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah proses input, itu menggunakan bentuk jejak ini. Ini ketika di inputnya ini ada 2 golongan, gaji pokok, kemudian ada jam lembur, persen lembur. Dari kedua inputan tadi, golongan dan jam lembur ini, kita akan buat prosesnya menggunakan bentuk layang. Ini ada ketentuan, yaitu yang pertama golongan A dengan keterangannya di sini gaji pokok teman-teman 5 juta sama 5 juta. Kemudian kita akan beri tanda juga di sini. Ini keterangannya jika ya. Golongan A jika ya, maka gaji pokoknya 200. Jika tidak, maka akan ke bagian golongan B. Dengan keterangan di sini gaji pokok sama dengan 2 juta setengah. Dan seterusnya. Kemudian untuk sini ya, sini jika tidak ya, jika tidak dia akan diteruskan ke golongan B. Tidak, ini jika tidak dia akan ke golongan C dengan keterangan gaji pokok 9.500.000. Selanjutnya dari golongan C ini kasih ya, di bawahnya keterangan lanjutan. Jika tidak, lihat di sini jika penginputan salah, pilih kembali A, B, C. Jika dia nanti kita memasukkan golongan yang salah, misalnya kita masukkan golongan D, maka akan keluar keterangan seperti berikut, dan garis panahnya akan kembali ke atas seperti ini. Ya, proses di atas ini lagi. Ya, di sini keterangannya itu. Ini untuk inputan golongan. Kemudian kita akan ke samping ulang di sini untuk dikasih keterangannya golongan untuk golongannya. Selanjutnya di sini untuk proses dari jam lembur pertama 1 jam dengan keterangan keterangannya persen lemburnya 30%. Kemudian di sini kita kasih keterangan juga jika ya 1 jam, jika ya maka persennya 30%, dan dia akan ke bawah panahnya menjadi 2 jam. Dan bukan salah di sini terus saja. Jika tidak maka dia akan ke 2 jam terus dengan keterangan persen lembur 32%. Jika dia tidak, maka tidak jam. Keterangan persen lembur
lembur 34%. Artinya ini yang cair ya, tidak kemudian selanjutnya 4 jam antara persen lembur 36%. Ini jika 5 jam atau lebih, selama 5 jam atau lebih, maka presentasinya akan menjadi 30%. Nah, ini untuk variabel prosesnya. Kemudian kita akan buatkan titik ke bawah seperti ini. Ini karena ke bawah akan masuk ke bagian proses. Kemudian kita akan ke bagian proses lagi, proses. Nah, kita kasih beri keterangan di sini terusan dari gaji pokok. Transfer itu di bawah sini. Keterangannya persen lembur dari jam lembur. Terus proses yang di sini, ini proses dengan untuk gaji lembur. Gaji lembur ini sama dengan gaji pokok dikali dengan persen lembur. Selanjutnya proses kedua lagi, yaitu total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Kemudian kita masuk ke bagian output yang dikeluarkan nanti, yaitu output print. Total penghasilan. Setelah prosesnya selesai semua, jangan lupa ditutup dengan selesai. Itu dia voucher kita dari proses mulai sampai selesai. Bentuknya itu dia proses semua. Kemudian setelah kita buat voucher, kemudian dari voucher ini kita akan membuat sebuah sebentar, jangan lupa voucher ini jangan lupa dibuatkan garis temu juga ya, garis temu di sini. Nah, ini garis temu untuk menyatakan semua proses tadi ya. Kemudian di sini juga. Oke, seperti itu. Ini dia bentuk voucher kita. Kemudian setelah voucher kita akan bisa buat ke dua kode. Kita buat dulu di sini kotak, terus kita ketikkan kodenya. Pertama itu mulai misalkan ya, kita ambil dari contoh di voucher ini. Mulai kita kemudian deklarasikan
variabel. Dan variabelnya tadi kita punya berapa variabel ya dari sini, itu variabelnya ada golongan, gaji pokok, jam lembur, pesan lembur, gaji dan total penghasilan. Dan itu golongan, gaji pokok, kemudian jam lembur, persen lembur, selanjutnya gaji lembur dan total penghasilan. Nah, selanjutnya kita menentukan untuk inputnya. Input yang pertama menentukan gaji pokok. Prosesnya dari soal tadi, dari ini ya, dari keterangan flowchart kita tadi itu golongan A ya. Jika golongan A, maka gaji pokoknya, gaji pokok 5 juta. Jika tidak, maka golongan golongan B, jika golongan A gaji pokok 5 juta. Jika tidak, maka golongan B gaji pokok 6.500.000. Jika tidak, maka golongan C gaji pokok 9.500.000. Jika tidak, maka neutral ya. Jika pilihan A, B, C itu tidak ada, maka di sini penginputan salah, pilih kembali. Maka penginputan salah, pilih golongan A, B, C. Maka di sini betul. Jadi nanti jika prosesnya itu antara pilihan A, B, dan C tidak ada, maka dia akan kembali lagi ke proses pemilihan awal, dan kita harus memasukkannya hanya A, B, dan C. Kemudian inputan kedua yaitu menentukan persen lembur. Nah, jika jika 1 jam persen lembur 30%. Jika tidak, maka 2 jam persen lembur 52%. Jika tidak, maka 3 jam persen lembur 20%. Jika tidak, maka 5 jam atau lebih, persentasenya saya nomornya 38%. Oke, selanjutnya proses berikutnya, proses berikutnya yaitu setelah kita mendapatkan hasil dari gaji pokok dan persen lembur, maka di sini gaji lembur kita akan mendapatkan nilai gaji lembur. Jadi bisa mendapatkan gaji lembur itu prosesnya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur, gaji pokok kali persen lembur. Nah, proses kedua itu total penghasilan berikutnya dari gaji pokok, tentunya itu gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Terus untuk outputnya total penghasilan, dan selesai. Oke, mungkin itu saja dari flowchart dan pseudo kode yang bisa saya buat. Terima kasih untuk Pak Arjono atas kesempatannya memberikan waktu untuk revisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.